Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya senang selalu bisa menjumpai saudara setiap harinya. Judul hari ini tentang berdiri di menara penantian, terambil dari Habakuk 2 pada ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Nah saudara, dalam hidup tentunya ada masa di mana doa kita terasa menggantung. Kita sudah berdoa, tapi sepertinya belum memiliki jawaban. Kita sudah berseru, sudah jujur di hadapan Tuhan, tetapi jawaban belum juga datang. Situasi tampaknya tidak berubah, bahkan kadang terasa semakin membingungkan. Seorang nabi yaitu Habakuk adalah nabi yang mengalami musim seperti itu. Habakuk tidak menyembunyikan pergumulannya. Dia bertanya, dia mengeluh, dan dia berseru. Namun yang membuat Habakuk berbeda adalah apa yang dia lakukan setelah berseru. Yaitu dia dikatakan berdiri di tempat pengintaian. Artinya begini, Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintai. Pengintai adalah orang yang berdiri di tempat tinggi, berjaga dan selalu waspada. Nah secara rohani, ini berbicara tentang sikap hati. Artinya tidak bereaksi terburu-buru, tidak tenggelam dalam emosi, lalu memilih untuk berjaga di hadapan Tuhan. Habakuk, dia tidak lari dari Tuhan. Habakuk tidak curhat sama siapapun atau tulis apapun di media sosial. Habakuk tidak lari dari Tuhan karena kecewa. Justru Habakuk ini malahan mendekat sama Tuhan dan berjaga-jaga dalam kesiagaannya. Kata berdiri tegak di menara, saudara, menara melambangkan keteguhan dan perspektif. Dari bawah, masalah terlihat besar. Tetapi saudara, bedanya di sini. Dari atas, kita mulai melihat gambaran yang lebih luas. Habakuk memilih untuk naik ke menara rohani, yaitu tempat doa, keheningan, dan perenungan. Habakuk tidak mencari suara manusia, tapi Habakuk mencari suaranya Tuhan. Kadang jawaban Tuhan itu tidak datang karena kita terlalu sibuk berbicara, dan kita lupa untuk diam. Nah coba deh belajar seperti Habakuk, menantikan firman Tuhan. Karena Habakuk berkata, aku mau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Mari perhatikan, Habakuk tidak berkata menunggu situasi berubah, tapi Habakuk berkata menunggu firman Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa iman itu tidak bergantung pada keadaan, saudara. Keadaanmu apapun, situasimu apapun, iman tidak bergantung pada hal itu. Iman itu bertumpu pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu mampu menenangkan hati bahkan ketika situasinya tampak belum juga berubah. Nah di sini bagian terakhir ayat ini sangat jujur nih saudara. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Itu dia katanya Habakuk. Apa yang akan dijawab Tuhan atas pengaduanku? Artinya Habakuk siap nih untuk menerima teguran. Habakuk sadar, mungkin saja keluhannya perlu dikoreksi. Habakuk bukan hanya ingin dijawab, tetapi dia ingin dibentuk. Inilah kerendahan hati yang sejati. Berani bertanya, berani menunggu, dan berani diubah oleh jawaban Tuhan. Nah berarti hari ini mungkin nih kita sedang menunggu jawaban doa. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi ketidakadilan. Hari ini mungkin kita sedang bingung dengan arah hidup kita. Nah saudara, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk apa? Untuk tetap berdiri, bukan menyerah. Tetap terjaga, bukan panik. Tetap menunggu, bukan menjauh. Nah menunggu Tuhan bukan tanda iman lemah, tetapi tanda iman yang dewasa. Nah, saya closing, berarti Habakuk mengajarkan bahwa iman sejati tidak hanya bersuara, tetapi juga bersedia diam di hadapan Tuhan. Menara penantian bukan tempat keputusasaan, tetapi tempat di mana iman dimurnikan. Mari kita belajar seperti Habakuk. Tuhan, aku sudah berseru. Sekarang aku berdiri di menaramu, menantikan firman-Mu. Coba deh saudara, belajar seperti Habakuk, seperti itu ngomongnya. Tuhan, aku sudah berseru. Sekarang aku berdiri di menaramu, aku menantikan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang ajarkan kami untuk menunggu dengan iman di tengah segala ketidakpastian apapun. Tuhan, teguhkan hati kami sambil kami menantikan
suaramu, firmanmu untuk bersuara, untuk berkata-kata kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menjalankan segala aktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.